Jakarta Selatan, karena setelah P21 akan segera P21 tahap 2 atau berkas perkara berikut dengan barang bukti dan tersangkanya atau para tersangkanya akan dilimpahkan ke kejaksaan oleh penyidik Pidum Polri. Kemudian setelah P21 tahap 2 atau P22, maka paling lambat 2 minggu sudah akan dibacakan surat dakwaan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan membantu ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk majelis dengan cara membuat penetapan supaya nanti hakimnya misalnya 3, 5 atau 7 adalah hakim-hakim yang betul-betul wakil Tuhan. Jangan seperti hakim yang kemarin menerima doa atau dorongan amplop yang tertangkap di Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita berdoa, saya mengajak seluruh masyarakat dalam dan luar negeri untuk berdoa kepada Tuhan kita supaya nanti majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perkara korban almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat, betul-betul hakim Tuhan yang menyatakan putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemungkinan nanti para terdakwa atau tersangka terdakwa maupun penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi dalam bahasa perdata. Kemudian setelah itu maka jaksa akan menanggapi keberatan itu, kemudian akan ada putusan selah atau putusan antara. Setelah itu masuklah ke pemeriksaan saksi-saksi. Tentu saya sebagai pelapor akan lebih dulu diminta keterangan, kemudian ayah dan ibunda daripada almarhum apakah betul memberi kuasa kepada saya dalam menangani perkara ini. Setelah itu masuklah kepada Pera, kepada tantenya almarhum, kepada saksi-saksi lain. Saya siapkan 11 orang. Kemudian nanti para terdakwa ini akan diperiksa secara splitsing atau secara split, yaitu supaya terdakwa yang satu menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain dan terdakwa yang lain menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu. Kira-kira itu nanti strateginya. Kemudian dalam perkara ini nanti akan ada penggabungan atau kumulasi, jadi dakwaan bersifat kumulatif, yaitu para pejabat polisi yang melakukan dugaan pembunuhan terencana juga dia terkena obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, maka itu mereka nanti akan digabungkan perkara sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan setransparan mungkin agar hukum atau pengadilan nanti berjalan dengan seadil-adilnya. Mbak Vera boleh sedikit, Mbak Vera. Dan pelaku dihukum sesuai perbuatan mereka dan seberat-beratnya. Hukum pasal 340 akan dijalankan dengan baik. Mbak Vera sedikit, Mbak. Dari saya sampai saat ini sudah sampai ke 21 perlu perhatian dan orang-orang yang terkait yang membantu baik penyidik, pengacara semuanya yang bekerja. Terima kasih. Semoga nanti pengadilan yang akan kita tunggu dan kita tunggu bisa berjalan dengan baik dan sangka yang ditetapkan mendapat hukuman seadil-adilnya. Jangan lupa subscribe ya.